you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Baik, di sini kami akan memaparkan terkait dengan materi Dasa Muka yang telah kami diskusikan dengan teman-teman kami sendiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Madya Praja Ikomang Ngurahida Pratama, NPP 310723, kelas H5, bersama dengan dua orang rekan lainnya. Silakan untuk perkenalkan diri. Saya Muhammad Aditya Kalnovi, NPP 310313, kelas H6, asal pendaftaran Lampung. Saya sendiri Madya Praja IKD S2 Marawa, NPP 31.0721, asal pendaftaran Bali. Baik, di sini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan apa yang harus kita lindungi sebagai pamong praja di dalam Dasa Muka itu, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu Dasa Muka. Oke, mungkin saya akan menjelaskan apa itu Dasa Muka. Oke, Dasa Muka dalam tokoh pewayangan mitologi agama Hindu itu digambarkan sebagai Rahwana atau Prabu Dasa Muka. Nah, Rahwana ini adalah musuh atau bertentangan dengan Rama dalam sastra Hindu Ramayana. Nah, dalam kisah yang merupakan Raja Alengka sekaligus raksasa atau iblis ribuan tahun yang lalu, dalam kesenian Rahwana dilukiskan dengan 10 kepala yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan sastra. Karena 10 kepalanya ini diberi nama Dasa Muka. Nah, dalam hal atau dalam perspektif Tata Pamong, ke-10 muka ini yang akan kita lindungi nanti di dalam dunia masyarakat atau dunia kerja. Nah, adapun ke-10 muka ini, yang pertama ada makhluk ciptaan Tuhan, yang kedua ada manusia, penduduk, masyarakat, warga bangsa, warga negara, rakyat, warga dunia, produsen dan konsumen. Nah, baik, di sini karena kita sudah bersama dengan dua orang rekan lainnya untuk mengetahui bagaimana permasalahan serta apa yang dibutuhkan serta yang akan dilindungi dari Dasa Muka tersebut di daerah asal mereka masing-masing. Oke, kita langsung saja dari Bali aja dulu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan mengangkat apa yang harus dilindungi, yaitu manusia, di mana manusia terdapat hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia berlaku kapan saja dan di mana saja. Namun tetap saja masih ada pelanggaran yang terjadi mengenai HAM. Seperti pada Provinsi Bali, Kemenkumham Bali sering menerima aduan pelanggaran setidaknya 10 pengaduan pelanggaran HAM pada 2020 dari masyarakat yang didominasi oleh kasus sengketa tanah. Dengan adanya laporan pengaduan ini, pihak Kemenkumham Bali menindaklanjuti laporan dan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana. Kemudian untuk lebih menegakkan HAM di tengah masyarakat Bali, pihak Kemenkumham Bali telah membuat program Kemenkumham Masuk Desa sebagai upaya mengadvokasi dan menyelesaikan perkara HAM di desa-desa yang sesuai dengan arah dan kebijakan Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Bali memberikan penghargaan terhadap 9 kabupaten atau kota yang mendapatkan predikat kabupaten atau kota peduli HAM dan 8 unit pelaksana teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Bali yang mendapatkan predikat pelayanan publik berbasis HAM. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham RI nomor M.HA/04.HA.04.03 tahun 2020 tertanggal 10 Desember 2020 tentang
penetapan kabupaten atau kota peduli hak asasi manusia. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara melalui Kementerian Hukum dan HAM terhadap permajuan dan perlindungan HAM serta pelayanan yang berbasis HAM kepada masyarakat. Baik, itu termasuk salah satu perlindungan manusia, yaitu hak asasi manusia. Mungkin selanjutnya bisa saya berikan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti yang dilindungi di di dalam permasalahan dasar muka ini adalah manusia, yaitu terkait dengan HAM-nya ya. Ya, benar sekali. Terkait dengan HAM. Jadi apa sih solusinya terkait dengan HAM tersebut, harus gimana sih pemerintah itu? Jadi pemerintah seharusnya sudah membuat program-program atau sebuah gebrakan untuk melindungi hak asasi manusia, dan pemerintah juga harus siap dan tanggap dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia yang misalkan ada dilanggar tersebut. Harus adil. Ya, harus adil, sama rata semua. Nah, baik, terima kasih Bli Kadek terkait dengan penjelasan dasar mukanya. Terima kasih. Selanjutnya dari Lampung, bagaimana terkait dengan apa yang harus dilindungi? Saya di sini akan menjelaskan tentang produsen sebagai salah satu dari 10 dasar muka. Permasalahan yang dialami produsen itu terjadi kalau di Lampung itu contohnya pada usaha tapis Jung Sarat di daerah Lampung Barat. Nah, di mana sasaran pembeli dari kain tapis Jung Sarat ini selain masyarakat, wisatawan domestik, juga ada wisatawan mancanegara. Nah, pembuatan tapis Jung Sarat ini menggunakan bahan khas tradisional Lampung, dan dari segi motif dan juga ukirannya itu tuh memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dia dengan kain tapis produksi dari daerah lainnya. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan produksi kain tapis Jung Sarat ini mengalami penurunan. Selain dari harga bahan yang mahal, juga konsumennya yang sedikit karena adanya COVID-19 yang membuat wisatawan, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, yang sedikit berkunjung ke Lampung. Bahkan dalam beberapa bulan yang lalu sempat tidak ada yang berkunjung ke Lampung. Nah, maka dari itu permasalahannya sebagai produsen itu yaitu kurangnya konsumen dalam pembelian kain tapis Jung Sarat ini, dan juga kurangnya bahan baku untuk pembuatan kain tapis Jung Sarat ini. Sebab dari dikitnya konsumen yang membeli, modal yang diperlukan juga besar untuk membuatnya. Jadi permasalahannya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Berarti yang dilindungi di sini terkait dengan produsen, yaitu produksi produk lokal yang harus dilindungi. Jadi tadi dikatakan karena mahalnya bahan untuk pembuatan tenun itu. Jadi menurut Anda apa sih yang harus dilakukan kita sebagai pengamong atau pengayom masyarakat supaya masalah-masalah seperti ini dapat terselesaikan? Kalau solusi dari saya bukan untuk bahannya, tetapi dalam dunia pemasarannya. Sebab kan permasalahannya selain pada bahan juga terjadi pada konsumennya yang berkurang. Solusi dari saya yaitu dengan mencoba membuka pemasaran kain tapis Jung Sarat ini secara online, dan juga kain tapis Jung Sarat ini secara online, dan juga mengenalkannya kembali melalui media-media sosial yang ada. Oke, baik, terima kasih penjelasannya dari kedua
narasumber terkait dengan dasar muka. Terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan apa yang harus dilindungi dari dasar muka dalam perspektif tata pamong. Jadi sekian podcast dari kami terkait dengan dasar muka. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.